Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube ini di Nomika Edu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanagara. Oke, di sini ada peta dari Kerajaan Tarumanagara. Bisa kalian lihat di gambar ini, ranah inti Tarumanagara itu sangat luas, apalagi jangkauan pengaruh Tarumanagara. Dan di situ juga ada pusat kekuasaan atau ibu kota dan juga situs-situs penting peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara. Baik, kita menuju ke next slide, yaitu sistem pemerintahannya di Kerajaan Tarumanagara. Jadi, Kerajaan Tarumanagara ini sama dengan kerajaan-kerajaan Hindu lainnya. Raja mempunyai kedudukan tertinggi yang kebijakannya menentukan urusan ekonomi maupun politik. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari peninggalan prasasti Tugu dan beberapa prasasti lainnya yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman ini adalah raja besar dan cukup berhasil dalam kepemimpinannya. Di dalam prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah membangun sebuah sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir. Hal ini mencerminkan bahwa Raja Kerajaan Tarumanagara sangat memperhatikan sekali kesejahteraan dari rakyatnya. Sistem pemerintahan di kehidupan politik Kerajaan Tarumanagara juga diceritakan dalam prasasti Pasir Muara. Diceritakan dalam prasasti tersebut diketahui pada 536 Masehi telah terjadi pengembalian pemerintahan dari Tarumanagara ke Kerajaan Sunda. Dan di tahun tersebut Kerajaan Tarumanagara yang berkuasa adalah Raja Suryawarman atau Raja ke-7. Oke, di gambar ini adalah prasasti Tugu, salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti ini tersebut dalam isi prasastinya diterangkan bahwa penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Komati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Dalam penggalian sungai ini merupakan pekerjaan yang berat yang melibatkan banyak orang dan juga membutuhkan pengorganisasian masyarakat yang baik. Jadi tanpa semua itu mustahil dapat dikerjakan dengan baik. Hal ini merupakan bukti bahwa kehidupan sosial di Tarumanagara sangat relatif tertib, aman, sehingga masyarakat dapat bergotong royong mengerjakan perintah raja. Selanjutnya ada gambar prasasti Muara Pasir. Jadi isi prasasti tersebut berbunyi, ini sabda Kalanda Rakyang Juru Pengambat I Kawi Haji Penyanca Pasagi Marsadenca. Yang artinya adalah ini tanda ucapan Rahyang Juru Pengambat berpulihkan Haji Sunda dalam tahun 854 Saka bahwa pemerintah daerah dipulihkan kepada Raja Sunda. Yang selanjutnya ada prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini atau biasa disebut prasasti Ciampea ditemukan dekat salah satu sungai di Bogor, Ciaruten. Prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta itu terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustup. Selain itu terdapat pula gambar hewan dan juga sepasang telapak kaki salah satu rajanya yaitu Purnawarman. Selanjutnya ada prasasti Jambu. Pada prasasti Jambu ini terdapat bacaan yang menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta, dan di dalam atau di gambar prasasti Jambu tersebut ada telapak kaki Raja Purnawarman. Isi bacaan dari yang terdapat dalam prasasti tersebut memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Telapak kaki ini juga milik Raja Purnawarman dan disebutkan bahwa Raja Purnawarman raja termasyhur, gagah berani, jujur, dan setia dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya ada Prasasti Cidang Hiang. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1947 di Sungai Cidang Hiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi ada dua kalimat yang ditulis dengan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta dalam prasasti tersebut. Dua kalimat tersebut memuji keberanian Raja Purnawarman. Selanjutnya ada Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di daerah Jonggol, Bogor. Pada prasasti ini tertulis gambar ranting pohon dan buah yang dihiasi sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Sayangnya hingga saat ini masih belum ada sejarawan yang bisa atau peneliti yang bisa mengartikan isi dari prasasti tersebut. Selanjutnya ada Prasasti Kebon Kopi. Nah, prasasti ini terdapat lukisan tapak kaki gajah yang disebut dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Indra. Prasasti Kebon Kopi ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Nah, kalian sudah tahu kan 7 prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara? Jangan lupa diingat ya. Mari kita lanjut ke sistem perekonomian dari Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan dari ekonomi masyarakat Tarumanegara ini tidak lepas dari letak geografis dan juga kondisi alam wilayah kerajaan tersebut. Kerajaan Tarumanegara diapit oleh beberapa sungai besar, di antaranya Sungai Citarum, Sungai Candrabaga, Sungai Ciliwung, dan juga Sungai Cisadane. Selain itu, wilayah kerajaan Tarumanegara ini membentang sampai Laut Jawa. Dari prasasti dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Tarumanegara bertumpu pada pertanian dan juga perdagangan. Begitu pula berdasarkan berita dari Fahien awal abad ke-5 diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Tarumanegara itu adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, perdagangan cula badak, kulit penyu, dan juga perak. Baik, kita lanjut ke kehidupan sosial dan budaya. Jadi kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Tarumanegara ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Pengaruh itu antara lain dikenalnya sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa, dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Salah satu bukti pengaruh ini bisa ditemukan pada Prasasti Kebon Kopi. Jadi dalam prasasti tersebut ditemukan 2 tapak kaki gajah Airawata terpahat dengan jelas. Gajah Airawata ini dalam mitologi Hindu dikenal sebagai gajah tunggangan Dewa Indra. Nama gajah ini dalam prasasti tersebut juga dijadikan sebagai nama gajah perang milik Raja Purnawarman. Berdasarkan sumber yang ada, diperkirakan masyarakat Tarumanegara terdiri atas golongan istana dan juga masyarakat biasa. Termasuk ke dalam golongan istana yaitu para brahmana, raja dan keluarganya, para ksatria, dan juga para pegawai kerajaan. Adapun yang termasuk ke dalam golongan rakyat biasa yaitu para pedagang, petani, dan juga peternak. Tapi di antara itu semua hubungan antara raja dan juga rakyatnya sangat harmonis. Hal ini tampak pada perhatian raja terhadap ekonomi masyarakatnya. Lalu selanjutnya dari segi kebudayaan, Kerajaan Tarumanegara ini memiliki budaya yang sangat tinggi. Terbukti dengan penggalian sungai untuk mencegah banjir dan juga saluran irigasi untuk kepentingan pertanian. Terlihat pula dari cara teknik dan juga penulisan huruf-huruf pada prasasti ditemukan menjadi bukti kebudayaan pada saat itu sudah maju. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen juga di bawah apabila kalian mempunyai pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.